Kenapa? Dingin lagi. Terasa ini. Karena waktunya sudah tepat, kita akan mulai ibadah kita. Saat malam hari ini, saya mau sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita percaya kita boleh hadir saat ini bukan karena semata-mata seperti rutinitas biasa, tapi kerinduan kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa kemenangan terjadi saat ini di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu dalam hidup kami. Di saat kami menyembah Engkau dalam kudus hadirat-Mu, kami menghampiri tahta suci-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
semua yang ada di sini, Bapak. Kami tahu kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tapi kami yakin Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan ada. Kami memulai ibadah Bapak, urapi dan Roh Kudus melawat kami semua dari bangku depan sampai bangku belakang. Biar Tuhan Yesus menyertai kami Bapak. Kami mau mulai ibadah, biar Tuhan Yesus menyertai kami. Apapun yang kami sampaikan demi kemuliaan-Mu, kami yakin dan percaya kalau Roh Kudus bekerja di dalam ruangan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami yang mulai ibadah kami, biar Tuhan Yesus urapi kami semua yang hadir di sini. Kami bersyukur karena Tuhan berbaik sampai hari ini kami ada karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah dan Tuhan menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berucap syukur ya. Amin. Amin. Salam satu dan lainnya. Yesus kekasih jiwaku. Bisa
Engkau Tuhan yang sanggup menjawab semua seru doa kami Bapa. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Tuhan datang melalui pemberitaan firman-Mu. Engkau urapi hamba yang serba penuh dengan kekurangan. Terlebih Bapa, Engkau urapi jemaat. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan dalam hari ini seperti benih yang akan tumbuh di tanah yang subur, supaya hidup kami dipulihkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu menuntun tangan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya nggak pakai kacamata malam hari ini, jadi jarak pandang saya hanya 2 meter, 3 meter ke depan. Selebihnya mukanya rata semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kekristenan, bicara tentang kekristenan, di mana kita bicara tentang penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu enggak lari dari topik pertobatan dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Betul ya Bapak Ibu ya? Selalu topiknya buat ini. Malam hari ini kita mau sama-sama mengingat kembali bagaimana atau apa sih ciri-ciri orang yang disebut manusia baru di dalam Kristus. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau bicara ayat ini kan selalu berhubungan dengan setelah penerimaan kita terhadap Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita yang hidup. Pertanyaannya, apakah semua langsung instan gitu berubah? Enggak ya Bapak Ibu ya, ada proses. Yang pertama tentunya adalah pertobatan. Pertobatan itu berarti kita mau mengikut Yesus, meninggalkan manusia lama. Dan untuk menjadi manusia baru, dikatakan juga di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sepakat ya, bicara tentang manusia baru berarti bicara tentang perubahan. Kalau di Roma 12 dikatakan ada pembaharuan budi, tapi malam hari ini kita mau bicara ciri-ciri manusia baru. Sebenarnya banyak sekali ciri-cirinya, sampai akhirnya kita menghasilkan buah-buah roh. Tapi kita malam hari ini akan bicara tentang 4 ciri-ciri manusia baru dalam Kristus. Yang pertama terdapat dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 2. Ini ciri yang pertama. Dikatakan dalam Alkitab, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ciri-ciri orang bertobat yang pertama adalah adanya perubahan kesukaan dalam hidupnya. Yang tadinya mungkin kesukaannya adalah atau hobi ya, saya bicara hobi aja deh, gampang.
hobinya misalnya nonton bola, atau yang ibu-ibu nonton drakor, anak-anak cewek suka nonton drakor ya, atau kalau sekarang lagi nontonnya Gracin. Ada yang tahu nggak ibu? Gracin, drama Cina. Saya nonton itu tiap hari sekarang. Saya nonton lewat pacebuk. Ini berubah ya. Misalnya kita tadinya, wah tiap hari harus nonton sinetron atau telenovela atau drakor atau Gracin. Ini berubah. Tiap hari harus baca firman Tuhan. Ini ciri pertama dan yang paling penting. Kenapa? Nggak ada yang namanya manusia baru atau orang yang mau mengikut Yesus atau orang yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya tidak mengenali firman Tuhan. Amin. Tapi bukan cuma itu. Kalau Mazmur ini kan sering banget disebut ya. Kenapa orang yang kesukaannya itu hanyalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya firman Taurat itu siang dan malam. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa kita harus senang akan firman Tuhan? Ini ciri yang pertama. Jadi di dalam Tuhan itu, Tuhan tadi dikatakan di dalam Roma 12 ayat kedua, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mau katakan, kenapa kita harus senang firman Tuhan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau Bapak Pendeta sampai Ibu Gembala nggak boleh jawab. Ada yang tahu nggak kenapa orang percaya harus senang dengan firman Tuhan? Ada yang tahu nggak? Jawabannya simpel. Kita harus senang sama firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita berhasil dan beruntung dalam hidup. Supaya apa? Berhasil dan beruntung dalam hidup. Makanya ciri-ciri orang yang manusia lahir baru di dalam Kristus yang pertama adalah kesenangannya adalah firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita berhasil dan beruntung dalam hidup. Tidak percaya? Firman Tuhan katakan begini. Satu orang tolong bacakan Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Firman Tuhan katakan itu. Kenapa? Dengar ya, kita sama-sama bahas. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini adalah perintah Tuhan, betul? Betul ya. Tapi kehendak Tuhan juga di pasal yang sama dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jelas, ciri yang pertama orang yang lahir baru dalam Kristus adalah kesukaannya adalah firman Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki firman Dia yang akan jadi panutan, jadi tuntunan untuk kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Ini ciri yang pertama. Lalu kita selanjutnya adalah ciri yang kedua adalah berdoa. Apa Bapak Ibu? Berdoa. Kalau orang
Kristen tanpa doa itu katanya nggak afdol ya. Nggak afdol, kayak habis makan tuh nggak minum. Kenapa? Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk berdoa. Bahkan Tuhan Yesus selama masa perjalanan Dia dalam pelayanan 3,5 tahun, Dia selalu mengajarkan untuk berdoa. Sampai di satu ketika diajarkanlah kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, doa Bapa Kami. Betul ya? Kenapa? Di dalam Yakobus dikatakan bagian terakhir, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, kemarin di dalam kebaktian wanita saya sempat buka sedikit. Saya beruntung punya teman waris tata kerajaan Allah itu yang gak henti-hentinya doa. Istri saya ya, itu gak henti-hentinya berdoa. Makanya saya bilang mungkin 15 tahun lalu Bapak Ibu kalau ketemu saya tuh, terus hari ini ketemu di dalam gereja, saya lagi bawa firman Tuhan, pasti yakin atau percaya apa yang saya ngomongin ini. Kenapa? 15, 16 sampai 18 tahun lalu saya itu luar biasa sesat. Saya katakan itu luar biasa sesat. Kenapa? Orang yang paling saya tidak senang di dalam dunia adalah hamba Tuhan. Jujur saya katakan, saya paling tidak senang yang namanya ketemu atau ngobrol dengan hamba Tuhan. Jadi pendeta itu bisa saya, ya sudah Bapak jangan di sini, keluar aja dari rumah. Bukan cuma hamba Tuhan, bahkan sampai saya isi gereja. Kenapa? Saya selalu berpikir orang-orang Kristen itu orang munafik. Dibaptis, diberkati di gereja dalam pemberkatan nikah. Tapi tujuan saya saat itu tuh bukan karena ada pertobatan, tetapi lebih karena waktu mau nikah bingung mau nikahnya pakai agama apa. Karena kalau nggak lewat pemuka agama kan nggak bisa keluar surat nikah. Betul ya Bapak Ibu ya? Mau ikut agama Buddha saya nggak ngerti, gitu kan? Mau ikut agama tetangga kita saya juga nggak tahu. Opsinya paling mudah buat saya saat itu adalah Kristen. Toh sekolahnya Kristen dan dari SMP, SMA udah masuk sekolah Kristen. Terus istri juga memang di GPIH udah pelayanan waktu itu. Ya sudah paling gampang nikah di situ, tapi hidupnya nggak percaya sama Tuhan. Paling benci sama pendeta. Paling gak senang sama orang-orang Kristen. Jadi kalau setelah kami nikah, jadi masih dianggap dewasa muda pada saat itu, dan di karunia itu anak-anak mudanya itu seumuran kita orang. Malam itu jam-jam 7, jam-jam 6 itu suka ada ke rumah gitu kan, ngajakin ibadah. Dan itu selalu saya bilang, lu mau pergi ke gereja pergilah, jangan ajak gua, gak mau pan gua di gereja. Itu salah satu contoh Bapak. Saya tahu istri saya banyak nangis sambil doa. Mungkin dia doa, salah satu doanya yang didengar sama Tuhan, Tuhan rubahlah suami saya ini. Kalau Tuhan nggak mau rubah, panggillah dia cepat-cepat
Makanya saya katakan kalau di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 ini, saya yakin itu benar dari Bapak Ibu. Saya mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada salah satu pasangan yang masih belum ke gereja, belum apa, jangan takut, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya, saya yakin Roh Kudus bekerja. Amin. Ciri-ciri orang yang kedua adalah berdoa, dan terbukti ke saya dari seseorang yang gak percaya sama Tuhan, yang menentang Tuhan mungkin ya, bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang ketiga di dalam Kristus atau manusia baru di dalam Kristus adalah bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Ayatnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi ciri orang yang ketiga adalah dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jangan bicara kita lahir baru kalau kita nggak mengucap syukur. Dan Bapak Ibu jangan salah, ciri orang yang kedua tadi adalah berdoa. Betul ya? Padahal pengucapan syukur ini adalah salah satu bentuk doa kita sama Tuhan. Kalau doa apa artinya? Di dalam kamus perjanjian baru, dalam kamus besar bahasa Indonesia dan kamus-kamus teologi, berdoa itu adalah salah satu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Betul ya? Jadi hubungannya personal. Kita punya nomor WhatsApp-nya Tuhan. Mengucap syukur adalah kesempurnaan dari doa kalau buat saya. Kalau buat saya pribadi, saya mau katakan gini, mengucap syukur dalam segala hal adalah salah satu bentuk kesempurnaan dari doa saya kepada Tuhan. Kenapa? Pengucapan syukur adalah mengakui dan mempersembahkan pujian kepada Sang Khalik atau kepada Tuhan untuk segala sumber kebaikan dan anugerah Dia. Makanya di dalam tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Artinya segala yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah yang baik dari Tuhan. Walaupun yang datang adalah cobaan atau tragedi atau bencana atau kesulitan, sakit penyakit. Tapi dengan kita mengucap syukur sama Tuhan, berarti kita mempersembahkan satu pujian sama Tuhan. Semua hal itu baik adanya. Ini pengucapan syukur. Dan salah satu menurut saya yang paling penting di dalam ciri-ciri manusia baru. Kan ada lagu pujian lama yang mengatakan semua baik. Terus apa lagi kita apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Di dalam hidupku semuanya baik, termasuk sakit penyakit yang Tuhan kasih sama kita, semuanya baik. Amin. Tadi saya sempat sebut di dalam Alkitab ada perintah Tuhan. Betul. Ada perintah Tuhan. Ada juga kehendak Tuhan yang disampaikan melalui firman. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab itu semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Loh, kenapa bisa
bisa yakin kayak gitu? Contoh Ayub. Di dalam setiap kemalangan yang Ayub terima, bukankah itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa buat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dari Ayub, oleh Ayub. Padahal kalau kita bicara kitab Ayub kan semuanya isinya penderitaan. Betul ya? Yang baik-baik itu cuma sedikit ya Ibu ya. Udah gitu gak diceritain lagi. Tapi satu hal saya mau katakan di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu jelas yang mencobai Ayub siapa? Tuhan atau iblis? Siapa? Jangan bilang Tuhan, awas kalau bilang Tuhan. Yang cobai Ayub itu yang kasih kemalangan segala macam itu iblis ya. Jangan bilang Tuhan ya. Iblis ya yang kasih cobaan ke Ayub ya. Semua anaknya mati. Betul? Dalam satu hari. Hewan ternaknya mati. Betul? Pelayan-pelayannya habis, hartanya habis. Betul? Satu yang selamat siapa? Ayo siapa? Bapak Gembala lagi bahas kitab Ayub loh. Satu orang yang selamat. Ayo siapa? Istrinya yang selamat. Anaknya mati semua. Pelayan-pelayannya binasa. Hewan korbannya, hewan ternaknya semua habis. Harta bendanya habis, istrinya selamat. Kenapa? Waktu iblis lihat istrinya, istri Ayub temen gua kan. Bercanda. Saya katakan di dalam Alkitab cuma istrinya Ayub yang selamat sama ayahnya. Kenapa? Itu salah satu bukti ibu-ibu bahwa ibu-ibu adalah kelas terkuat di bumi setelah Tuhan. Setuju nggak? Ya, benar. Orang iblis aja bertakut kok, gak diapa-apain istrinya Ayub. Jadi yang ketiga cirinya adalah kita bisa mengucap syukur dalam segala, karena itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita lakukan hal itu, sukacita, damai sejahtera dan berkat turun atas kita semua. Amin. Yang terakhir hari ini. Yang terakhir, ciri-ciri orang atau manusia baru di dalam Kristus adalah berdampak bagi sesama atau menjadi berkat. Ya, kita buka ayatnya. Nanti satu orang tolong bacakan. Ayatnya saya ambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan menghendaki agar kita menjadi terang. Menjadi terang itu artinya berbuat kebaikan, di mana perbuatan baik kita akan dilihat oleh orang lain sebagai satu tindakan yang wajar. Jadi kebaikan itu bukan satu hal yang sengaja dibuat atau sengaja ditunjukkan ke orang lain supaya orang lain memberikan pujian bahwa kita baik. Tapi
supaya tindakan kebaikan kita atau sikap kita yang menjadi baik itu adalah sikap yang normal, yang wajar dalam hidup kita sehari-hari. Dan perlu kita sadari bahwa Alkitab juga berkata bahwa terang dan gelap tidak boleh bersatu. Nah, ini yang melandasi tadi firman Tuhan yang di dalam Roma 12 ayat 2 yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi ciri keempat manusia lahir baru adalah berdampak di lingkungan atau menjadi berkat bagi sesama dengan menjadi terangnya Tuhan. Nah, kalau dikatakan di dalam Alkitab terang dan gelap tidak boleh bersatu, ini juga satu perintah Tuhan bahwa kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sudah menjadi anak-anak terang, jangan balik lagi ke dalam gelap atau berusaha menjadi abu-abu. Ini juga berlaku buat anak-anak muda dalam mencari pasangan hidup. Kalau sudah jadi anak-anak terang, carilah pasangan hidupnya anak-anak terang juga. Jangan coba-coba pacaran beda agama, nanti begitu putus nangis, katanya gak bisa lanjut ke jenjang berikutnya karena beda agama. Padahal sudah tahu, Alkitab sudah bilang, domba sama domba, kambing sama kambing, jangan coba dicampurin. Yang bapak-bapak juga nggak usah lagi tebar-tebar pesona, Pak. Pesonamu sudah habis, karena itu sudah berjanji di depan Tuhan. Amin. Bapak-bapak ini dikit nih. Biasanya kalau bapak-bapak ini suka tebar pesona, apalagi yang profesinya tukang sayur gitu. Jadi kalau sudah berumah tangga, ya sudah, cukupkan hal itu, karena Tuhan sudah mempersatukan kita di dalam ciptaan suci. Sama yang ibu-ibu juga, kalau bapak ditegur, ibu nggak ditegur, nanti nggak imbang, nggak adil. Yang ibu-ibu juga, jangan suka curhat di media sosial, Bu. Apalagi kalau lagi kesel sama anak, sama suami, nulisnya di status macam kayak istri saya. Benar, saya katakan begitu. Kenapa? Bukan cuma ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak juga gitu ya. Kesel sama istri nulis status di WA. Nulis statusnya gara-gara lagi bikin kopi, nulis statusnya enakan ngopi di warung sebelah. Benar, kalau mau curhat sama Tuhan dan curhat sama pasangan sendiri. Karena saya kembangin kebiasaan baru beberapa bulan terakhir ini, setiap perjalanan saya pulang dari kantor, saya selalu telepon istri. Saya selalu telepon maminya Ben. Kenapa saya bilang maminya Ben? Karena setiap saya telepon Ben itu selalu mengganggu. Jadi gak dikasih suami istri komunikasi. Ben selalu di tengah dan dia suka YouTube kencang-kencang. Kenapa? Karena saya merasa mungkin begitu sampai rumah dengan kesibukan lagi yang lain, akhirnya saya malah gak sempat ngobrol sama istri. Jadi sepanjang saya menyetir mobil perjalanan pulang, saya selalu sempetin telepon dia. Nah, di situ saya bertukar kabar hari ini ada kejadian apa aja. Nah, menjadi berkat, berdampak dari perbuatan baik yang kita lakukan. Saya nggak bilang atau saya nggak menganjurkan menjadi berkat itu berarti ibu-ibu atau bapak-bapak memberikan sumbangan yang gede ya di sekitar atau
menjadi berkat menggunakan uang atau secara ekonomi menjadi berkat, bukan seperti itu. Menjadi berkat atau berdampak pada lingkungan itu adalah sikap dan tingkah laku kita yang dilihat oleh orang lain, yang merupakan adalah gambar atau cerminan dari karakter Kristus. Itu yang menjadi terang di dalam dunia, bukan menjadi dampak. Artinya adalah, oh, RT 8 kena banjir, kasih sumbangan, tulis namanya gede-gede pakai spidol merah biar kelihatan gitu kan. Bukan ibu atau bapak-bapak, bukan seperti itu. Tapi menjadi berkat bagi sesama, berdampak bagi sesama, atau orang kita katakan menjadi terang bagi dunia, adalah sikap kita, karakter kita, tindakan kita, ucapan kita mencerminkan karakter Kristus, sehingga hidup kita benar-benar menjadi Alkitab yang terbuka bagi lingkungan. Nggak usah lagi orang tanya agamamu apa, tapi dengan kita hidup wajar di lingkungan, orang akan berkata itu orang Kristen. Bukan dikenal itu orang Kristen kalau marah-marah suka Masya Allah begitu. Saya aja kaget kan. Tapi orang Kristen yang dikenal di lingkungan adalah orang yang baik. Amin. Keempat hal yang tadi itu adalah ciri-ciri manusia baru yang kita bahas dan pelajari hari ini. Kenapa? Semuanya menunjukkan perubahan cara berpikir dan karakter yang berbeda dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus. Namun perlu Bapak Ibu sadari satu hal, semakin kita mau menjadi serupa dengan Kristus, iblis gak bakal tinggal diam. Godaan besar, cobaannya banyak. Kenapa? Iblis akan menuding, melemahkan, dan berusaha dengan segala bujuk layunya agar merasa kita gak layak sekarakter dengan Kristus. Makanya di situ kita butuh komunitas, kita butuh persekutuan ibadah, kita butuh bimbingan dari para hamba-hamba Tuhan, ibu gembala, bapak gembala, dan setiap pengajar di gereja, supaya menguatkan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, atas segala berkat kemuliaan dalam hidup kami hari-hari ini. Kami tahu hidup kami semakin berat ke depannya, tetapi bersama Tuhan kami akan sanggup melewati itu semua. Dan lewat pemberitaan firman-Mu malam hari ini Bapak, kembali kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa ada ciri-ciri atau hal yang kami harus lakukan, karena kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kesukaan bagi kami di dalam menjalani hidup. Biarlah doa kami senantiasa kepada-Mu, kami bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Dan Roh Kudus tolong membantu kami, beri kami kekuatan supaya hidup kami bisa menjadi terang di dalam lingkungan kami hidup Bapa. Oh Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa, karena kami tahu pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya kepada Bapak Stephen. Kiranya
Setiap kebenaran firman Tuhan jadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Saya yang bertugas, Ibu silakan. Kita sambil berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kebenaran Tuhan ya Bapa. Tuhan, yang sebentar kami akan memberi berkat yang telah kami terima dari kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami beri boleh dipakai tempat ini untuk berkesenangan di tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terlebih Tuhan saudara kami belum datang hadir setiap ibadat ini. Tuhan, kami tidak tahu apa pergumulan dan persoalan mereka yang menghadapi. Tuhan, yang memberkati mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan Roh Kudus selalu mengampuni mereka sehingga mereka boleh datang beribadah bersama dengan kami untuk bersama-sama memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Hati yang berbeda. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat dapat berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat dapat berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan Besok ada doa malam jam 7 malam di tempat ini, dan hari Sabtu adalah ibadah pasutri, pasangan suami istri. Jadi kalau seandainya pasangan hidupnya tidak bisa hadir, ya Bapak Ibu hadir saja, begitu ya. Baik, saya kira demikian. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bersyukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan. Kau telah memungkinkan kami bersekutu dan ibadah pada malam hari ini. Satu sukacita tersendiri ketika kami ditegur, ketika kami diarahkan, ketika kami dididik untuk menghormati Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya setiap benih-benih firman Allah itu bertumbuh dalam hidup kami. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati usaha pekerjaan kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Berkati gereja di tempat ini, untuk rencana kami memperluas ruangan ibadah, Tuhan pun yang menyediakan semuanya. Sampaikan kami di rumah dengan selamat dari Tuhan, kemuliaan dinyatakan di dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama